Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprasun, Samprazan bersama gue Angga Genot di sini, and you are watching Next Level Channel. Oke, gue lanjutin video berikutnya tentang bangsa agung Lemuria. Untuk kali ini kita akan ngebahas terkait dengan kemana sih bangsa Lemuria itu pergi? Kemana bangsa Lemuria pergi? Kejayaan dan kemajuan peradaban bangsa agung Lemuria dapat kita lihat di seluruh dunia. Dataran luas yang berupa lempeng benua yang dikenal dengan Sundaland menjadi saksi peninggalan-peninggalan bangsa agung yang berbudi luhur ini. Di Nusantara yang memiliki 129 gunung berapi, yaitu sekitar lebih dari 70% gunung berapi yang ada di seluruh dunia, merupakan saksi bisu peninggalan bangsa agung ini dalam mengolah alam dan memajukan manusia pada zaman itu. Ya, saksi bisu. Bisu bagi yang nggak bisa dengar kesaksiannya. Padahal alam semesta ini masih menyimpan data archive dalam bentuk debu-debu kosmik yang dapat diakses dengan cara dan teknik tertentu untuk sama-sama kita tafsirkan. Kondisi alam Sundaland pada masa itu menstimulasi bangsa agung ini untuk hidup berdampingan dengannya. Kondisi alam di dataran tinggi Sundaland yang kini menjadi gugusan pulau-pulau di Nusantara dan menjadi jalur barisan gunung berapi membuat mereka menciptakan teknologi tinggi yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia di abad ini. Perkembangan peradaban ibarat dua sisi mata uang. Sisi yang satu dinilai membawa banyak kemajuan bagi kemudahan kehidupan bermasyarakat, dan di sisi yang lain dipersepsikan bisa berefek pada penyimpangan-penyimpangan moral dan tata nilai yang telah disepakati bersama. Selayaknya dua sisi pada sebuah pedang, kehidupan bangsa agung Lemuria yang serba advance, high-tech, dan sophisticated yang tidak hanya membawa kemajuan pemikiran tapi juga tidak sedikit membawa konsekuensi yang fatal. Selama ribuan tahun bangsa agung Lemuria menciptakan peradaban maju bagi umat manusia dengan hasil karya teknologi serta ajaran kemanunggalannya yang luhur dan mulia. Tersebutlah bangsa Atlant, atau sering kita dengar dengan peradaban Atlantis. Bangsa Atlant lahir dari anak cucu bangsa agung Lemuria yang diharapkan dapat menjadi penerus serta pewaris tugas-tugas leluhurnya demi meneruskan ajaran Wisnu untuk memakmurkan bumi. Jika bangsa agung Lemuria mengembangkan dan memajukan teknologi berbasis air, maka keturunannya yaitu bangsa Atlant mengembangkan dan memajukan teknologi berbasis nuklir. Ya, betul. Teknologi berbasis nuklir sudah lama dikembangkan dan maju pada bangsa Atlant masih berjaya di muka bumi ini. Sisa peninggalan dapat ditemukan hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah ditemukannya baterai Baghdad, yaitu sebuah pembangkit listrik sekaligus sebagai penyimpan daya energi listrik dengan bahan bakar tenaga nuklir. Ditemukan di Baghdad, Irak, dan telah diukur usianya mencapai 2 miliar tahun. Hal ini sejalan dengan sebuah catatan kuno dalam kitab Bhagavad Gita yang ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi dan hingga kini dapat kita temui berbagai salinannya. Dalam kitab tersebut tertulis telah terjadi sebuah perang besar yang dinamakan Perang Bharatayuddha. Perang tersebut melibatkan dua kerajaan besar pada masa itu, yaitu antara keluarga Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta di Hastinapura. Perang yang digambarkan dengan sangat epik ini juga tertuang dalam naskah Mahabharata yang ditulis Empu Krishna Dwipayana biasa. Dalam naskah-naskah kuno lain yang ditemukan pada sekitar abad 12 Masehi dalam aksara Sangsekerta dan bahasa Brahmana juga tercatat dalam beberapa abad di Nusantara ini. Tidak terrekod dengan jelas kapan prosesnya tahun kejadian Perang Besar Bharatayuddha ini berlangsung. Akan tetapi, penggambaran dan latar belakang terjadinya perang ini pun tidak terlepas dari pembiasan makna dan penuh metafora, mitos, serta legenda. Perang besar ini dipercaya merupakan representasi dari perbedaan paradigma kekuatan cahaya melawan kegelapan. Merupakan personifikasi dari setiap keserakahan melawan pencerahan. Perlawanan antara kekuatan yang selaras dengan hukum alam dengan kekuatan-kekuatan yang menentang hukum alam itu sendiri. Perang Bharatayuddha adalah fakta yang tidak terbantahkan
pernah terjadi dan menimbulkan luka yang mendalam bagi sejarah pemikiran umat manusia. Dari penggambaran perang ini, kedua belah pihak yang berseteru memiliki basis teknologi persenjataan yang maju dan sangat canggih. Beberapa manuskrip bahkan mengilustrasikan baik keluarga Pandawa ataupun Kurawa menggunakan senjata pemusnah massal, senjata-senjata tajam yang mengeluarkan cahaya, panah-panah api, kekuatan mengendalikan unsur-unsur alam maupun cuaca, ataupun kemampuan mengendalikan logam-logam berat yang dapat melayang dan melesat di udara. Bangsa Atlan yang mengembangkan teknologi berbasis nuklir melawan bangsa agung Lemuria yang mengembangkan teknologi berbasis air merupakan penyebab langsung terjadinya tragedi Baratayuda. Bangsa Atlan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Balamin dengan dihasut oleh istri tercintanya yang bernama Etnam ingin menguasai seluruh umat manusia dengan cara menguasai teknologi berbasis air yang dimiliki bangsa agung Lemuria sebagai leluhur mereka. Bangsa agung Lemuria tidak pernah pelit ilmu. Seluruh pengetahuan dan teknologinya selalu diajarkan kepada anak cucunya. Namun sikap serakah seorang Balamin yang ingin menguasai teknologi warisan leluhurnya tidak ingin ada bangsa lain juga memiliki dan menguasai teknologi tersebut. Dengan didasari sifat serakah tersebut, Raja Atlan, Balamin, dengan segala tipu muslihatnya menyerang leluhur mereka sendiri. Menyerang bangsa agung Lemuria dengan teknologi mereka yang berbasis nuklir. Apakah Balamin berhasil? Tentu saja tidak. Beberapa kali serangan Balamin gagal, bahkan dengan cara mengadu domba bangsa-bangsa lain di dunia, sebagaimana yang terjadi dalam perang Baratayuda, yang telah terbukti menimbulkan korban jiwa dan pertumpahan darah yang tidak sedikit. Bahkan lebih parahnya lagi, akibat yang ditimbulkan oleh perang dengan menggunakan teknologi penghancur massa seperti kaum Atlan menyerang bangsa agung Lemuria menimbulkan berbagai macam bencana alam di berbagai belahan dunia. Apakah bangsa Lemuria diam saja menerima hal ini? Kaum Atlan seringkali diingatkan untuk kembali ke ajaran Wisnu. Namun keserakahan, keangkuhan, dan ambisi kaum Atlan jauh lebih mendominasi. Beberapa kali pun bangsa agung Lemuria mengingatkan pemimpin Atlan tersebut tetap tidak digubris. Padahal Balamin sangat paham dengan ajaran-ajaran Wisnu sebagai bekal pemikiran bagi kemajuan bangsa Atlan. Namun, Raja kaum Atlan itu tidak peduli dengan semakin banyaknya bencana alam yang ditimbulkan akibat keserakahannya sendiri. Melihat dari rusaknya alam semesta yang menjadi objek keserakahan Balamin, bangsa Lemuria lebih memilih untuk meninggalkan planet Argruma. Ya, bangsa Lemuria pergi setelah benua yang ditinggali oleh kaum Atlan tenggelam di dasar laut yang kelak kita kenal dengan Atlantis. Tenggelamnya kaum Atlan adalah akibat ulah mereka sendiri. Raja Balamin menembakkan senjata pemusnah massal yang ditujukan langsung kepada benua tempat tinggal kaum Lemuria, yaitu Sundaden. Akan tetapi, dikarenakan bangsa Lemuria telah memiliki teknologi yang jauh melampaui mereka, serangan pemusnah massal tersebut malah berbalik arah menghancurkan istana dan seluruh kerajaan Balamin hingga kemudian menyebabkan seluruh peradabannya tenggelam di bawah samudra. Bangsa Lemuria lebih memilih untuk meninggalkan planet bumi atau Argruma ini dan yakin serta optimis bahwa anak keturunannya yang masih memegang teguh ajaran Wisnu akan kembali memakmurkan bumi. Sebelum bangsa agung ini pergi, warisan-warisan berupa ajaran dan teknologi maju yang ramah lingkungan tetap ditinggalkan untuk bekal anak cucu mereka. Banyaknya tinggalan-tinggalan teknologi yang tercatat dan tidak tercatat. Dan untuk itulah peran kita sebagai penerus bangsa agung Lemuria untuk mencari, menggali, dan mengembangkannya demi kemajuan peradaban. Seolah-olah beliau-beliau ini percaya bahwa jejak-jejak kemajuan peradaban yang ditinggalkan dalam setiap aliran darah dan setiap sel-sel DNA kita suatu saat dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan metode dan teknik khusus tentunya. Ajaran Wisnu yang melekat dalam jiwa dan raga bangsa Lemuria membuat mereka tidak pernah berniat menguasai serta memperbudak bangsa lain. Mereka tidak pernah menjajah manusia dengan tujuan untuk memperbudaknya. Sejarah panjang perbudakan menorehkan luka mendalam dari sebuah peradaban maju, di mana sebuah bukti-bukti fisik peradaban maju biasanya dibangun dengan darah dan keringat para budak.
tapi tidak dengan bangsa Lemuria. Bangsa Agung Lemuria menghormati asas kesetaraan dan kesejajaran yang diwujudkan dengan rasa saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak ada tata pemerintahan dalam pola kehidupan mereka, karena bangsa Agung Lemuria percaya bahwa setiap individu manusia memiliki ciri khas yang sangat unik. Itu yang membuat setiap masing-masing dari mereka memiliki peran yang sama-sama besar bagi umat karena keunikannya. Tidak pernah ada jiwa kompetitif dalam pola sosial mereka. Mereka lebih menghormati asas-asas kolaborasi dan saling melengkapi. Karena itu, bangsa Atlant menghancurkan alam, mendirikan tata pemerintahan dengan cara mempermudah individu lain. Bangsa Agung Lemuria sedih dan memilih untuk pergi. Lo semua pernah baca komik Superman? Pasti tahu dong. Pernah nonton film Man of Steel atau Justice League dari DC Comics? Pastinya lo semua udah kenal lah dengan sosok Superman. Sosok Superman adalah sosok fiksi ciptaan Jerry Siegel dan Joe Shuster yang diciptakan pada tahun 1930-an. Sosok ini sangat akrab buat kita. Dikisahkan bahwa Superman adalah sosok manusia yang datang dari planet Krypton yang memiliki tubuh sekeras baja, dapat terbang di udara, matanya mengeluarkan sinar X, dan tiupannya menimbulkan angin topan. Superman adalah sosok superhero yang sampai sekarang masih hidup dan tanpa tanding. Superman menggunakan identitas Clark Kent untuk dapat membaur dengan manusia bumi lainnya. Nama asli Superman itu sendiri adalah Kal-El. Sosok Superman merupakan penggambaran yang sangat tepat sebagai sosok leluhur kita, bangsa Agung Lemuria. Karakter Clark Kent atau Kal-El memiliki postur yang sempurna, senang menolong manusia, dan tidak pernah membunuh sesama manusia. Sosok Adi Kodrati seperti ini telah mendarah daging bagi kita selama lebih dari 1 abad. Lu tahu nggak? Kalau sosok Superman itu ada yang membocorkan langsung kepada Jerry Siegel dan Joe Shuster. Sekian video kali ini. Untuk pembahasan bangsa-bangsa Agung Lemuria akan kita bahas di video-video gue berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan.